Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Kembali jumpa dengan saya, masih dalam materi akuntansi, belanja, beban, dan transfer. Gimana teman-teman semua setelah menyimak video sebelumnya? Ya, mudah-mudahan semakin mantap ya untuk persiapan mengerjakan soal-soal latihan. Ya, kalau di video sebelumnya teman-teman sudah mempelajari materi mengenai konsep umum pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan beban belanja maupun transfer. Kemudian dilanjutkan dengan jurnal standar ya, akuntansi belanja dan beban sesuai dengan PMK 212 tahun 2019. Maka di video kali ini saya akan berikan contoh beberapa kasus ya, transaksi dan kemudian bagaimana cara mencatat transaksi tersebut. Oke, bisa kita mulai ya. Nah, siapkan catatan Anda supaya tidak terlewatkan hal yang penting ini. Ya. Pertama, misal ada soal, ini soal yang sering muncul ya, ada pembayaran belanja gaji pegawai. Ini biasanya kalau pembayaran gaji pegawai itu dia menggunakan mekanisme LS ya, pembayaran langsung dari RKUN atau dari KPPN ke rekening pegawai ya. Di sini dibilang menerbitkan SPM dan SP2D. Tanpa disebut LS pun harusnya kita tahu ini SP2D LS karena gaji pegawai ya. Berdasarkan SPM SP2D LS tersebut, maka Satker memproses dokumen. Nah, jumlahnya gimana nih? Ini 750.000. Nah, ini kalau jurnal-jurnal seperti ini, sudah clear ada dokumen SPM SP2D, maka Anda tidak perlu pusing bagaimana jurnal, apa namanya, verifikasi tagihan, segala macam ya. Nah, kalau sudah ada SP2D, berarti Anda langsung mencatat di akrualnya ini langsung sebagai beban pegawai. Ya. Di kreditnya ditagihkan kepada entitas lain, kemudian yang kasnya belanja pegawai debit, kreditnya adalah ditagihkan ke entitas lain. Ini mohon maaf ya, ini formatnya agak terbalik dibandingkan dengan ilustrasi yang jurnal standar. Biasanya kan saya menggunakan ilustrasinya itu di sebelah kiri adalah akrual, ya sebelah kanan adalah kas. Tapi nggak masalah ya, yang penting secara konsep Anda ngerti. Jadi simpel ya, beban pegawai pada dikel, belanja pegawai pada dikel. Ini kalau soalnya seperti ini. Nah, kadang-kadang soalnya dipisah dulu nih. Misalkan Satker menerbitkan SPMLS ya, SPMLS untuk pembayaran gaji pegawai ya. Misalkan dimulai SPM dulu nih. Nah, misalkan dia mulai SPMLS dulu, maka yang perlu Anda catat apa? Beban pegawai kan ya. Nah, beban pegawai ya pada kreditnya apa? Nah, belanja pegawai gitu ya. Belanja pegawai yang masih harus dibayar ini. Nah, jumlahnya berapa? Ini kalau SPNS. Ini hanya di buku besar akrual saja. Kemudian, gimana Pak kalau dia akhirnya dibayar dengan penerbitan SP2DLS? Tinggal dibalik ya. Belanja yang masih harus dibayar di sisi debit, kreditnya adalah ditagihkan kepada entitas lain. Buku besar akrual. Kemudian buku besar kasnya adalah belanja pegawai, kreditnya ditagihkan ke entitas lain. Seperti itu ya. Mudah kan ya? Bagus. Nah, Pak, kalau komitmennya gimana, Pak? Biasanya nanya mundur lagi, lebih mundur lagi kan. Nah, khusus transaksi belanja pegawai ini salah satu transaksi yang tidak memerlukan komitmen khusus karena sifatnya kan long term nih, permanen ya. Tiap bulan ada pembayaran gaji untuk pegawai pegawai tersebut sampai dia pensiun nanti meskipun pensiun juga kolomnya juga menggunakan akun belanja pegawai terus. Jadi dia tidak memerlukan kontrak khusus tiap bulan sehingga tidak ada jurnal komitmen untuk belanja pegawai ya. Biasanya kalau belanja pegawai itu dimulai dari SPMLS, kemudian kalau sudah terbit SP2DLS, ya seperti yang soal ini, dia langsung SPM berbarengan dengan SP2DLS. Kalau menurut SOP di KPPN kan mereka menjanjikan SPM itu paling lama dicairkan jadi SP2D itu 2 jam ya. Atau janjinya mereka 1 jam kadang-kadang ya. Nah, tapi ini secara teori kan bisa saja berbeda harinya antara SPM dengan SP2D gitu ya. Oke. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, yang jadi tantangan di sini adalah nih saya kasih tambahan lagi soalnya nih. Mohon maaf. Saya hapus dulu ya.
Oke. Yang jadi tantangan adalah kadang-kadang pembayaran gaji pegawai ini dikaitkan dengan adanya potongan SPM. Gimana Pak kalau ada potongan SPM? Ya, ada potongan SPM. Nah, potongan SPM belanja pegawai biasanya berkaitan dengan TGR. Kalau ada pegawai di Satker itu yang harus membayar tuntutan ganti rugi karena dia menghilangkan barang milik negara. Atau kadang-kadang ada TPA namanya ya. Ini bukan Taman Pendidikan Al-Quran ya, tapi tagihan penjualan angsuran. Jadi kalau di Satker tersebut ada pegawai yang menyicil rumah dinas, ya, maka potongnya dari gajinya tiap bulan. Jadi selain jurnal yang ini, nanti dia ada jurnal lain, ya. Jurnalnya apa? Ini kan jurnal pengakuan belanjanya nih, karena sifatnya bruto toh. Kan pengukurannya bruto, nggak boleh dipotong dengan potongan macam-macam. Nah, nanti dia ada potongan nih, misalkan untuk ada TGR Pak, ada TGR untuk pegawai itu, TGR-nya misalkan 10 juta, ya, di bulan itu. Maka jurnalnya gimana? Ya, biasanya kalau ada TGR itu waktu awal penetapan TGR sudah ada namanya penetapan piutang, ya, namanya piutang TGR. Ya. Nah, piutang TGR ini kan piutang jangka panjang nih ya, lebih dari 1 tahun. Nah, tiap akhir tahun maka piutang TGR ini direklas, yaitu menjadi bagian lancar ya, sebagian akan jatuh tempo ke tahun berikutnya kan ya, maka dibilang bagian lancar dari TGR gitu ya. Ya, bagian lancar dari TGR. Nah, bagian lancar TGR inilah yang akan dicicil selama 1 tahun anggaran. Jadi ketika ada tiap bulan pembayaran gaji dan ada potongan gaji pegawai untuk TGR atau untuk TPA sama aja ya, maka jurnal di akrualnya adalah selain menjurnal pengakuan beban maupun belanja pegawai, Satker tersebut mengakui adanya pelunasan piutang TGR maupun TPA dan sejenisnya. Dan jurnalnya adalah apa? Debitnya adalah di DEL karena dia terima uang langsung kan, uangnya kan juga langsung ke kas negara lagi nih ya. Kreditnya adalah nih bagian lancar kan gitu ya. Bagian lancar dari piutang TPA misalkan gitu ya, atau piutang TGR. Yang soal kemarin kan ada ya, soal latihan pertama kemarin ya. Nah, cuman kemarin kan belum saya masukkan mekanisme potongan belanjanya, hanya untuk pengakuan pendapatannya seperti ini. Diterima dari entitas lawan debit, kreditnya adalah bagian lancar TPA atau TGR. Kemudian di jurnal kasnya adalah kita mengakui pendapatan PNBP-nya ya. Mendebit di DEL, kreditnya adalah pendapatan TGR. Pendapatan TGR itu juga kalau Anda tulis pendapatan PNBP lainnya juga boleh, karena salah satu jenis dari PNBP lainnya adalah pendapatan tuntutan ganti rugi. Jadi ya Mas, nah, ini biasanya soalnya nanti gini dimodifikasi. Ya, tuh. Kemudian nanti biasanya juga soalnya dibikin apa namanya ada hal yang mengecoh di sana ya. Ini saya kasih tip-tipnya nih, ya teman-teman apa namanya kaget ya. Biasanya di samping ada potongan SPM, nanti teman-teman dikasih data, ini ada potongan ini nih, ada potongan BPJS gitu ya, BPJS, potongan taspen misalkan gitu ya, atau baper tarum gitu ya. Kemudian ada potongan PPH misalkan. Nah, biasanya kita tidak secara eksplisit ya, tidak secara eksplisit menyatakan potongan PPH, tapi ada potongan SPM kodenya. Ini kodenya 41, kalau PPH kan kodenya 41. 41 sekian-sekian ya. Kemudian BPJS, Taspen, dan ini kodenya biasanya 82 sekian-sekian, 82 atau 81 sekian-sekian ya. Kalau ada kode potongan 41 atau kode 82 dengan pembayaran yang bersamaan dengan SPM maupun SP2DLS, maka ini tolong diabaikan saja. Ya, abaikan, jangan Anda pusing dengan ini. Kenapa? Karena ini pembayarannya LS, yang menyelesaikan adalah BUN. Ya, KL nggak perlu pusing dengan ini. Yang Anda pusingkan, yang perlu Anda perhatikan adalah kalau ada potongan PNBP tadi, yang TGR TPA itu biasanya saya tadi lupa kode akunnya 42. Nah, kalau ada potongan SPM kode akunnya 42, itu pasti PNBP, TGR, TPA, dan sejenisnya yang ada di KL tersebut. Tapi kalau potongannya berkaitan dengan kode 41, itu berkaitan sama potongan pajak. Kemudian potongan dengan kode 82 atau 81, itu adalah transaksi transitoris.
itu punyanya Bun juga, jadi nggak usah Anda pedulikan. Sepanjang dia pakai SPM maupun SP2DLS, maka Anda hanya concern nilai bruto belanjanya, dan kalaupun ada potongan, potongan dengan kode 42. Iya Mas, Mbak? Clear ya? Tuh, ini satu soal aja saya tambahin macam-macam nih. Soalnya satu tapi cabangnya bisa macam-macam. Ya. Nanti insya Allah di latihan, nanti saya coba cari kasusnya yang seperti ini di UTS tahun lalu ya. Yang penting konsepnya teman-teman paham nih ya caranya. Baik, oke. Kita hapus. Sampai sini jelas teman-teman ya. Dicerna dulu pelan-pelan. Kalau masih bingung, dicatat, nanti ditanyakan di grup. Ini tentang belanja pegawai. Ya. Pembayarannya bruto, kemudian kalau ada potongan, perhatikan potongan yang kode akunnya 42, berkaitan sama PNBP. Dan itu biasanya dikaitkan sama cicilan piutang jangka panjang, ya, yang sudah direklas menjadi bagian lancar dari piutang jangka panjang. Oke, kita lanjut ya, Mas ya, Mbak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini berkaitan dengan apa ini? Oh, pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan operasional 200 juta dengan menerbitkan SPM dan oleh KPPN diterbitkan SP2D. Nah ini kan ini nggak jelas juga ya di LS atau GU ya. Ini karena disiapkan sama Pak Denin ya. Saya bikin 2 kasus dulu ya. Yang gampang dulu. Taruh kalau di LS ya. Kalau di LS gimana? Kalau LS sudah terbit SP2D LS gampang ya. Kalau di LS, kalaupun dia nanti ada PFK, biasanya kalau belanja-belanja gini kan ada PFK-nya nih, misalkan PFK-nya berupa PPN 10% gitu ya. Nah, ini kebetulan di soal ini tidak ada PPN ya. Misalkan saya kasih soalnya begini nih. 200.000 sudah termasuk PPN dengan SP2DLS. Maka jurnalnya seperti yang ada di tabel ini ya. Mendebit beban pemeliharaan dan mengkredit dikel untuk buku akrual sebesar 200 juta dan mendebit belanja barang dan mengkredit dikel 200 juta di buku besar kas. Ya, ini 200 ya. Kalau kita asumsikan 200 juta sudah termasuk PPN. Kalau di soal ini kan memang dia mengabaikan PPN. Jadi kita asumsikan sudah ada PPN. Tapi bisa aja nanti soalnya begini nih. 200 juta itu belum termasuk PPN. Maka ketika belum termasuk PPN Anda tambahkan menjadi tambah 20.000 ya. Sehingga nanti nilai belanjanya harusnya 220.000 ini. 220.000 ini sebagai pengganti nilai pemeliharaan sama belanja pemeliharaan seperti barang. Nah, ini kan bruto ya, nilainya 220.000 kalau ditambah PPN. Nanti biasanya ada jebakan itu kan, oh ini ada PFK, atau bingung nih, PFK-nya diapain Pak? Kalau dia pakai SP2DLS, maka PFK-PFK-nya Anda ignore, Anda abaikan. Kenapa? Karena sekali lagi PFK untuk yang pakai dokumen LS, itu tanggung jawabnya si Bun. Jadi Anda tidak perlu mencatat atau mengakui adanya PFK. Tuh. Jelas sampai sini ya? Nah, berikutnya kalau dia pakai UP, ya, jadi mekanisme SP2D GU misalkan, ya, atau gini dulu deh, biar nggak bingung ini dulu. UP, ya. Kalau dia pakai UP, kalau dia pakai UP dan ininya 200.000 ini belum termasuk PPN, maka yang kita bayarkan nanti 220 tuh ya, 220.000. Oke. Jurnalnya seperti ini sama ya, cuma nilainya diganti 220, jurnalnya sama ya. Tapi di samping jurnal ini ada jurnal pengakuan PFK, utang PFK, yang seperti di video sebelumnya. Kalau di PMK 212 itu kan jurnalnya gini tambahnya ya. Detail ada penerimaan transito itu ya, penerimaan transito, kemudian penerimaan transito ada 2 ya. Penerimaan transito pada kewajiban untuk utang PFK ya, utang PFK lah.
Oke. Utang PFK. Nah, utang PFK-nya berapa? Ini masing-masing sebesar 20.000. Jadi sebenarnya nilai bersihnya apa? Tinggal di del sama utang PFK kan ya. Nah, ini yang di PMK 212. Jangan lupa di sini nanti juga ada di buku besar kasnya ya. Kalau di PMK yang sebelumnya yang 21 yang PMK 225 2016 jurnalnya cuma di buku besar aktual. Tapi di PMK 212 ini ada jurnal lagi di buku besar kas. Ya, ini yang saya terus terang ini belum paham nih filosofinya kenapa ada di sana. Toh dia tidak mempengaruhi pelaporan ya. Nanti di sana juga nyatanya dia detail ya, detail pada penerimaan transito kan gitu ya. Nah, gini ya. Sebesar berapa? 20.000. Jelas ya? Ini tambahan jurnal kalau dia ada PFK dan menggunakan mekanisme UP. Dan ini pun dicatat ketika sudah terbit SP2DGU. Ketika Satker baru menyelesaikan 200.000 ini atau 220.000 dengan mengeluarkan uang dari bendahara pengeluaran, maka sebenarnya tidak perlu dicatat. Kan kita pakai impres fund ini. Nyatatnya ketika ada penggantian SP2DGU, yaitu dengan mengakui nanti adanya pengeluaran belanja maupun pengeluaran beban. Jadi ketika uang keluar dari bendahara pengeluaran, nggak perlu nyatet dulu. Dia ngeluarinya, ngakuinya setelah ada pengakuan SP2DGU. Ya, jelas ya. Kapan dia menyatat ini? Ketika terbit SP2DGU. Sebelum SP2DGU terbit, dia nggak nyatet. Ya. Kalau di Pemda kan dia nyatet nih, mendebit sisi beban, mengkredit kas di bendahara pengeluaran ya di Pemda kemarin. Tapi di akuntansi pemerintah pusat tidak seperti itu, dia lebih sederhana. Menunggu penerbitan SP2DGU dan langsung mengakui realisasi belanja tanpa mengakui adanya pengurangan kas di bendahara pengeluaran. Kenapa Pak? Ya namanya kan GU. Jadi langsung diganti, uang keluar dari bendahara pengeluaran langsung diganti. Jadi utuh bendahara pengeluarannya, tidak berkurang sama sekali uang kasnya. Oke, beda ya, impress fund sama fluctuating. Nanti tolong Anda pelajari di prinsip impress fund yang di prinsip accounting seperti apa. Ya. Nah, sebenarnya kalau di PMK yang dulu, ini debitnya bukan di DEL, tapi kas lainnya di bendahara pengeluaran. Jadi nanti kalau sesuai dengan PMK 212, sementara pakai di DEL ini ya, ini yang nanti saya juga mau klarifikasi dengan tim dosen yang lain, apakah kita pakai di DEL, di debitnya, atau pakai kas lainnya di bendahara pengeluaran, dalam hal terjadi pungutan PFK untuk transaksi pakai UP, uang persediaan. Ini ya Mas, Mbak. Nah, saya yakin Anda banyak pertanyaan di sininya. Nanti catat dulu. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Oke? Direnungkan dulu. Mana yang belum paham, catat dulu bagian-bagian yang mau ditanyakan. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Taret. Nah, kembali kita tampilkan soal berikutnya. Nah, Satker ABC membeli barang persediaan berupa kertas A4 sebanyak 100 rem ya. Oke, ini berarti persediaan ya. Seharga 4 juta. Ini sekali lagi dia mengabaikan adanya PFK 4 juta. Tapi kalau ada PFK tadi udah saya jelasin ya di transaksi sebelumnya ya, prinsipnya sama. Barang sudah diterima dan telah diterbitkan SPM dan SP2D. Ini juga nggak jelas LS atau GU ya. Kalau taruhlah pakai LS ya gampang langsung dibayar begini ya. Maka jurnalnya bagaimana? Nah, ini karena dia langsung terbit SP2DGU atau SP2DLS, maka kita langsung menjurnal persediaan yang belum diregister pada ditagihkan ke entitas lain. Kan langsung gitu ya. Kemudian buku besarkannya belanja barang pada dikel. Ini kan sederhana karena langsung terbit SP2D. Gimana kalau soalnya ini saya bikin dari tahapan awal. Oh, pertama-tama Satker itu membuat komitmen untuk pembelian ATK senilai 4 juta. Nah, gimana jurnalnya? Oh, kalau buat komitmen berarti saya akan mendebit kan di sisi debitnya adalah apa Mbak, Mas? Belanja barang. Nah, ini di mana? Di jurnal akrual atau jurnal kas? Jurnal akrual. Ini single entry ya, jadi nggak usah pikirkan temennya apa. Nah, begitu nanti
ini kan ininya datang ya. Ini kan baru bikin komitmen nih. Kemudian tahapan berikutnya adalah barangnya datang. Barangnya datang tapi belum terverifikasi kondisi barangnya dan juga belum terverifikasi dokumen tagihannya. Maka jurnalnya apa? Ini kita balik dulu ya. Ini kita balik di kredit ya, di kredit belanja barang kan gitu. Ini untuk menghilangkan komitmen, berarti komitmennya sudah selesai ya. Komitmen sudah selesai. Saya hapus dulu. Teret. Selain tadi membalik jurnal komitmen, maka jurnal berikutnya adalah mengakui ada barang datang nih ya, karena kan ada serah terima barang. Maka jurnalnya adalah persediaan yang belum diregister. Saya singkat ya, persediaan YBD. Kreditnya adalah utang yang belum diterima tagihannya, YBDT. Ini saya singkat ya. Persediaan yang belum diregister, sisi debit, kreditnya adalah utang yang belum diterima tagihannya. Nilainya adalah 4 juta. Oke. Oh. Ini kalau dari tahapan awal ya. Nah, kemudian barulah dia akan melakukan verifikasi tagihan. Ketika tagihannya sudah terverifikasi dengan resume tagihan tadi, maka terbitlah SPMLS atau SPMGU. Maka jurnalnya apa? Utang yang belum diterima tagihannya, kreditnya adalah belanja barang yang masih harus dibayar. Saya singkat-singkat semua ya, karena space-nya kecil, biar teman-teman ini sendiri ya, setidaknya 4 juta. Ini juga di jurnal akrual saja. Barulah dari sini kalau terbit SP2D ya seperti ini sebenarnya ya. Cuman ini kan dia tidak mengakui penyelesaian utangnya, dia langsung seolah-olah langsung mencatat persediaan. Ya, kalau kita sesuai dengan runutan transaksi di PMK 212 seperti ini, ada pembuatan komitmen ya. Kemudian ada pengakuan barang diterima tapi belum terverifikasi kondisinya dan tagihannya juga belum diverifikasi. Kemudian ada verifikasi atau resume tagihan berupa penerbitan SPM baik GU maupun LS ya. Baru kalau setelah SP2D, nah kalau SP2D gimana? Tinggal dibalik ya. Mendebit sisi belanja barang yang masih harus dibayar ya. Kita hapus dulu. Ketika terbit SP2D, maka urutannya tadi adalah apa, Mbak? Belanja barang, oke, yang masih harus dibayar pada dikel. Ini jurnal akrual atau jurnal kas? Jurnal akrual. Karena kalau utang-utang pasti di jurnal finansial, jurnal akrual ya. Dan di jurnal kasnya adalah sama dengan ini ya. Sama dengan ini, belanja barang, persediaan pada dikel. Oh Pak, tadi terbit SP2DGU ya, sebelum itu juga tadi harusnya berbarengan ya, terverifikasi tagihannya, bisa saja baru sekarang ini terverifikasi kondisinya, maka kita membalikkan jurnal ya. Persediaan, mengakui persediaan pada persediaan yang belum diregister. Tuh, nilainya berapa? 4 juta. Ya, nilainya 4, ini nilainya 4. Oke, ini juga di jurnal akrual. Jelas sampai sini ya? Tuh, satu soal bisa saya kembangkan, saya jelaskan untuk materi yang lain ya. Ini kalau soalnya sederhana enak, kalau soalnya seperti ini Anda penyelesaiannya ya seperti di tabel, tapi bisa saja nanti soalnya bertahap ya, dari mulai komitmen, kemudian penerimaan barang tapi belum terverifikasi baik kondisi barangnya maupun tagihannya, kemudian baru adanya resume tagihan diverifikasi dengan menerbitkan SPM, kemudian baru penerbitan SP2D dan barangnya terverifikasi masuk ke aplikasi SIMAK BMN. Ya, tahapan-tahapannya seperti itu. Ya, itu bisa saja terjadi di hari yang sama, tapi seringkali juga terjadi di hari yang berbeda. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita bisa hapus kalau gitu. Atau lanjut ke slide tadi ya. Ini nggak usah dihapus, nggak apa-apa, karena kita lanjut ke slide berikutnya. Apa sekarang? Sekarang akuntansi belanja modal, Pak. Nah, kalau yang tadi kan banyakkan sifat expendable ya, kecuali yang persediaan tadi sudah mulai ada transaksi yang menghasilkan BMN intracomptable. Sekarang transaksi belanja yang menghasilkan BMN intracomptable tapi asetnya berupa aset tetap. Misalkan Satker beli peralatan mesin 6 juta. Terus 6 juta ini belum termasuk PPN. Kalau saya bilang, kalau tambah PPN gimana? Berarti 6,6. Misalkan tambah PPN.
Dan misalkan Satker pakai LS. Kalau dia pakai LS, maka yang 600.000 ini nggak usah Anda catat sebagai utang PFK. Karena urusannya Bun itu. Kita hanya fokus ke nilai 6,6 sebagai nilai bruto dari peralatan dan mesin, dan nilai bruto dari belanja. Ini kalau saya tambahkan PPN. Kalau di soal ini kan belum menyebut PPN nih. Ya. Transaksi sebenarnya nanti Anda hadapi di dunia kerja, setiap transaksi pembelian pasti ada namanya pungutan PPN. Kemudian juga transaksi tertentu nanti adanya potongan PPh pasal 23. Ya. Jadi kalau pungutan PPN dia nambah nilai belanja, tapi kalau potongan dia nggak mengurangi. Nah, ini curangnya begitu ya, tetap belanja di aku yang besar. Ya, mungkin nanti saya carikan soal yang ada pungutan PPN dan ada potongan PPh-nya gimana. Ya. Ini kalau pakai LS nggak usah pedulikan ya, PFK. Tapi kalau pakai GU baru transaksinya seperti tadi ya. Kita mengakui ada di DEL, di debit, kreditnya adalah penerimaan PFK sebesar 600.000 dan dibalik nanti penerimaan transito pada utang PFK sebesar 600.000. Nah, ketika nanti PFK-nya di stok kas negara, berarti tinggal mendebit utang PFK, kreditnya adalah ditagihkan ke entitas lain. Kalau dulu saya mengajarkan kan mendebit kas lainnya di bendara pengeluaran, ada utang PFK, kemudian ketika utang PFK dibayar, mendebit utang PFK, dan mengkredit kas lainnya di bendara pengeluaran. Tapi rupanya PMK 212 ini sekarang ngaturnya lain. Ini saya nggak tahu nih, apakah benar begitu, atau sebenarnya hanya salah ketik aja, saya nggak tahu. Ya, nanti saya konfirmasi kalau ada informasi lebih lanjut dari tim dosen. Sepanjang tidak ada ya Anda pakai yang PMK 212 seperti yang di slide yang video sebelumnya. Baik ya, ini belanja modal. Jadi konsep pengakuan barang ini kan berarti nanti berkaitan dengan konsep aset tetap nanti kan, bahwa nilai aset tetap yang dikapitalisasi itu adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan sampai barang itu siap digunakan. Jadi kan termasuk pembayar pajak, termasuk nanti ada pembayaran honorarium panitia pengadaan, termasuk ada biaya perjalanan dinas untuk nyari barang, termasuk biaya pengiriman, biaya paket, ya macam-macam. Itu nanti kapitalisnya banyak. Kemudian di soal ini kan sederhana, cuma harga gitu. Nanti di dunia nyata nanti harus benar-benar ngitung nih, berapa sih sebenarnya nilai perolehan dari barang ini. Dan nilai perolehan tidak hanya sebesar list price, plus pajak, nggak sekedar itu. Ada biaya-biaya lain yang memang dia berkaitan langsung dengan proses perolehan barang tersebut. Sehingga itu harus Anda akui sebagai capital expenditure. Nanti kita belajar di pertemuan ke-9. Oke, bisa lanjut ya Mas, Mbak. Nah, tadi saya sudah singgung dikit-dikit kan PFK ya. Nah, sekarang akuntansi UP. Ini UP dari awalnya ya. Misalkan dari awal ini Satker mengajukan SPM UP. Jadi awal tahun nih dia pengen dapat UP uang persediaan senilai 40 juta. Diterbitkan SP2D pada hari yang sama. Oke. Kalau Anda diminta jurnal yang detail, ya ini kan sudah ada SP2D nih, ini gampang. Nanti bisa langsung ke slide berikutnya ya. Tapi kalau misalkan dimulai dulu dari SPM SPM UP ya itu berarti dari sini. Pertama-tama kita mendebit pengeluaran transito UP atau TUP, kreditnya adalah pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Kemudian mengakui piutang dari UP yang akan diterima dan mengkredit pengeluaran transito. Nah, ini sebenarnya ketika terbit apa? SPM UP. Kan ada awal-awal kan SPM UP dulu. Nah, seperti ini ya. Kalau di PMK 225 2016 lebih simpel. Nggak ada jurnal-jurnal yang bulat kayak begini ya. Paling cuma 2 nih. Dia cuma apa dulu istilahnya saya agak lupa. Piutang UP ya, piutang UP dan kreditnya adalah yang masih harus diterima ya, UP yang masih harus diterima seperti itu. Nah, kalau setelah terbit SP2D UP, maka jurnalnya seperti ini ya teman-teman. Ini ketika terbit SP2D UP ya, terbit SP2D UP. Gunanya adalah pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Nah, ini uang muka KPPN, mengkredit ya, dan mendebit kas di bendara pengeluaran dan mengkredit piutang. Jadi sebenarnya kalau di PMK 225 kan cuma simpel ini. Mendebit kas di bendara pengeluaran dan mengkredit uang muka dari KPPN senilai 40 juta. Nah, masih 40 juta. Ini kalau di PMK 225 seperti ini. Dan tidak ada transaksi di
jurnal kas. Di PMK 212 karena sakti, saking saktinya jadi banyak ke jurnal ini, banyak pencatatan. Di kasnya ada juga nih pengeluaran transito ya pada uang muka dari KPPN. Tambahan ini jurnalnya jadi banyak ya. Wah, banyak banget tuh Pak. Ada 4, ya 2 tambah 2, 4 ya, tambah 1, 5. Padahal kalau di itu cuma 2 kalau PMK 225 ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kan yang akan diimplementasikan nanti. Sementara yang saat ini masih berlangsung di KL adalah PMK 225. Nanti simak video saya khusus tentang perbandingan SAIBA PMK 225 dan Sakti PMK 212. Jelas ya Mbak, Mas? Nah, ini uang muka diterima nih. Kemudian, nah tadi sudah saya singgung kan kalau belanja pakai GU gimana ya. Satuan Kerja mengajukan penggantian UP. Ini berarti kalau penggantian UP namanya kita mengajukan SPMGU. Atas transaksi apa? Karena dia membayar belanja barang langganan daya jasa ini sebesar 3 juta. Ya. Kemudian terbit SP2DGU. Nah, kalau sudah terbit SP2DGU, kita langsung mengakui saja bebannya apa. Ya, beban barang jasa pada dikel, belanja barang jasa pada dikel. Jadi kita mengabaikan proses keluar masuk uang bendahara pengeluaran. Ya, tadi karena impres fund kan. Ini saja. Dan ini sekali lagi karena juga tidak ada PFK juga. Kalau ada PFK, ada tadi. Ada yang nyatetnya detail pada utang PFK atau kas lainnya di bendahara pengeluaran pada PFK. Tadi versinya ada 2. Ya. Tuh. Ya. Oke. Ini udah tadi seperti ini. Lanjut. Gimana Pak? Kalau ada transaksi pengambilan UP. Transaksi ini biasanya kapan? Pengambilan UP itu didahului dengan biasanya ada SPMGU nihil dan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan atau menyetor kembali sisa UP. Jadi biasanya didahului dengan adanya SPMGU nihil dulu. GU nihil artinya saya mempertanggungjawabkan realisasi belanja dan saya tidak minta ganti uang. Karena uang yang ada akan saya kembalikan ke kas negara. Maka itu biasanya di akhir tahun seperti itu, ada SPMGU nihil. Nah, misalkan ini ya, Satker mengajukan penggantian belanja pemeliharaan 350 juta dengan penerbitan SP2D GU nihil. Kalau sudah terbit SP2D GU nihil, maka kita langsung mengakui beban barang jasa pada dikel, belanja barang juga pada dikel 350 juta. Nah, selesai. Seperti dengan SP2D GU biasa, pengakuan belanjanya, dan juga ini sama dengan SP2D LS. Ya. Tapi kalau sudah GU nihil, biasanya nanti di soal berikutnya disertai dengan, nah, pengembalian UP. Oh, ternyata Pak, uangnya ada sisa 50 juta. Maka kita mendebit uang muka dari KPPN, mengkredit uang penerimaan transito, dan dibalik ya penerimaan transitonya, mengkredit kas di bendahara pengeluaran. Sehingga uang kas di bendahara pengeluaran pada akhir tahun berapa? 0. Nggak boleh ada. Ya. Nah, ini ditambah dengan jurnal kasnya. Ini kalau di PMK 225 kan nggak ada. Ini tambah nih, uang muka KPPN, penerimaan transito. Jadi jurnalnya mirip dengan ini. Ya. Oke, ini pengembalian UP. Biasanya yang masih kelewat apa? Oh Pak, itu di kas lainnya di bendahara pengeluaran, kalau memang masih ada ya, harusnya masih ada ya bendahara pengeluaran yang menampung utang PFK. Biasanya masih belum nyetor Pak, saya lupa nyetor pajaknya, atau saya lupa nyetor potongan yang lain ya. Nanti di akhir tahun masih ada kas lainnya di bendahara pengeluaran. Itu kalau pakai PMK 225. Ini saya sebenarnya memang agak mempertanyakan ya, kenapa di sini kok nggak muncul lagi kas lainnya di bendahara pengeluaran ya. Tuh. Nah, itu tadi transaksi belanja pakai UP, pakai GU, pakai LS. Kemudian sekarang pengembalian belanja. Kalau pengembalian belanja gimana, Pak? Misalkan Satker menerima pengembalian kelebihan beban perjalanan dinas tahun berjalan ya, 10 juta. Maka jurnalnya gampang ya. Diterima dari entitas lain, mengkredit beban barang jasa, dan kasnya adalah diterima dari entitas lain dan mengkredit belanja barang. Sederhana kan, tinggal dibalik. Ini karena tahun anggaran berjalan. Kemudian kalau belanja expendable-nya dari tahun yang lalu gimana? Oke, berarti kita mengakui di kreditnya adalah PNBP lainnya, baik di aktual maupun di kas. Gampang ya? Kalau expendable gampang. Yang agak susah ini kalau ternyata pengembalian belanja atas
belanja sifatnya belanja BMN intracomptable. Jadi kita sudah terlanjur mengakui adanya persediaan aset tetap aset lainnya, ya. Maka kita pertama-tama mengakui diterima dari entitas lain, ini sama-sama diterima dari entitas lainnya, baik akrual maupun kas. Kemudian di akrual kita mengkredit persediaan, di ini mengkredit belanja barang. Ini kan jurnal sederhananya seperti ini. Ingat nggak kalau yang di PMK itu kan ininya rigid ya. Ini detail nih pada persediaan yang belum diregister, kemudian detail pada ya persediaan yang belum diregister, kemudian dibalik nanti persediaan yang belum diregister pada persediaan gitu ya. Ini saya bikin jalur cepatnya seperti ini. Ini kan? Tuh. Ini kalau soalnya ada dua nih Pak, persediaan sama peralatan mesin ya. Maka detail pada persediaan, ini detail belanja barang, kemudian ini detail peralatan dan mesin, ini detail pada belanja modal. Jangan lupa, kalau persediaan kaitannya sama belanja barang. Kalau peralatan mesin kan aset tetap, maka dia kaitannya sama belanja modal. Oke, ini tahun anggaran berjalan. Ini jurnalnya saya shortcut ya. Kalau Anda mau lihat yang rinci, lihat di PMK, lihat di video sebelumnya ya. Tuh. Nah, gimana Pak kalau pengembalian belanja intracomptable itu untuk transaksi dari tahun anggaran yang lalu? Berarti kita mengakui PNBP lainnya di buku besar kas, di akrual awal-awal mengakui PNBP lainnya, tapi terus dibalik di sini. Ya, di sini ada koreksi ekuitas, peralatan mesin, PNBP lainnya koreksi ekuitas, sehingga netonya adalah sebenarnya tinggal apa? Ini kan hilang-hilang ya, tinggal detail pada peralatan dan mesin kan itu. Kalian kan pada saling menghapus ya. Yang di kasnya detail pada PNBP lainnya. Tuh. Kok harus panjang begitu sih Pak ya? Itulah. Ini harus diskusi sama penyusun ininya, PMK-nya. Karena secara aplikasinya di Sakti seperti ini ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung nanti kalau pakai Sakti. Harusnya aplikasi Sakti itu harusnya nanti yang Anda dapatkan di minimal Anda dapatkan di materi mata kuliah semester 6, semester 5 ya, yaitu sistem informasi akuntansi pemerintah. Harusnya setidaknya Anda dapat gambaran lah Sakti itu seperti apa. Oke, jelas ya Mas, Mbak, tentang transaksi pengembalian belanja. Oke, terima kasih ya. Sudah saya contohkan beberapa transaksi, belanja expendable, belanja BMN intracomptable, termasuk pengembaliannya, kemudian belanja pakai LS, belanja pakai GU, dan belanja ada potongan PFK-nya, ada belanja yang tidak pakai potongan PFK. Kemudian tadi ada belanja pegawai diiringi dengan potongan SPM. Nah, itu ini yang modelnya seperti itu, nanti variasi dari soal. Oke, terima kasih ya. Habis ini materi belanja tamat, kita nanti masuk ke akuntansi transfer, yaitu khusus untuk transaksi yang dari pemerintah ke pemerintah daerah berupa transfer umum dan transfer khusus. Demikian penjelasan dari saya untuk materi belanja. Jangan kemana-mana, istirahat sejenak, kita akan kembali lagi untuk materi akuntansi transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya adalah transaksi UP, tapi pada akhir tahun ketika penerbitan SP2DG Unihil. Artinya kalau SP2DG Unihil itu tidak ada lagi penggantian uang persediaan dari KPPN ke Satker KL yang bersangkutan. Sehingga nanti baru disinilah ada transaksi pengeluaran uang kas di bendahara pengeluaran. Ya. Karena kan kita impress fund ini, jadi benar-benar mengkredit impress fund ketika tidak ada gantinya lagi. Ya. Nah, di sini taruhlah meng-SPJK atau mempertanggungjawabkan transaksi dengan SPD2G Unihil itu adalah sebuah transaksi belanja pemeliharaan ya besar 350.000. Maka ini jurnalnya ada dua kelompok ya. Pertama adalah kita mengakui realisasi belanja seperti biasa ya, beban barang jasa di debit, kreditnya ditagihkan kepada entitas lain, kemudian belanja barang debit ditagihkan entitas lain juga kredit. Ini jurnal seperti biasa kalau kita menggunakan SP2D GU yang lain ya, ataupun SP2D LS. Nah, karena sekarang SP2D GU nihil ditambah lagi nih satu jurnal, yaitu untuk mengakui ada pengeluaran uang kas dari bendahara pengeluaran. Itu ada dua nih ya, dua modul ya. Kita mengeluarkan uang muka dari KPPN di debit ya, kreditnya adalah penerimaan transito.
dan kemudian dilanjutkan dengan penerimaan transito di debit, kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Sehingga kalau secara sederhana di PMK 225 bisa kita lihat kalau ada transaksi GU nihil ini di samping transaksi realisasi belanja, ya ini kan realisasi belanjanya nih. Ya, ini realisasi uang keluarnya dari bendahara pengeluaran ya yang baru kita akui. Kalau di PMK 225 cukup disingkat uang muka dari KPPN debit, kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Jadi kalau di PMK 225 ini nggak ada, tinggal seperti aja ya. Kalau PMK 225 lebih simple. Terus saya jawabnya gimana Pak? Kalau saya minta pakai 212, jawabnya memang dua jurnal ini. Tapi sebagai pengetahuan Anda, sebenarnya 225 jurnalnya lebih simple, substansinya sama ya. Tapi karena 212 ada kebutuhan untuk pengendalian anggaran, ya, sehingga jurnalnya jadi agak nambah dikit lah, gitu ya. Gitu ya, Mas, Mbak, tambahan dari saya mengenai transaksi GU nihil.